Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur kalau sampai saat ini Yahweh memberikan kita kuat dan sehat. Saat ini di minggu yang keempat ini kita mendengarkan firman Yahweh. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Masiah, kami bersyukur kalau sampai saat ini atas anugerah-Mu kami masih hidup dan kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada minggu keempat ini kita memasuki yang namanya Minggu Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus. Setelah Kamis yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, 10 hari kemudian itulah Hari Pencurahan Roh Kudus. Jadi pada kesempatan ini saya akan perjelas mengapa Roh Kudus harus dicurahkan. Saya buka dalam Yohanes 16 mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13 yang berbeda demikian. Namun aku mengatakan kebenaran kepadamu adalah berguna bagimu bahwa aku pergi, karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku telah pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu, dan apabila sudah datang, dia akan menempelak dunia mengenai dosa dan mengenai kebenaran dan mengenai penghakiman. Mengenai dosa sesungguhnya karena mereka tidak percaya kepadaku, dan mengenai kebenaran karena aku pergi kepada Bapakku dan kamu tidak melihat aku lagi, dan mengenai penghakiman karena penghulu dunia telah dihakimi. Aku masih mempunyai banyak hal untuk mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak dapat menanggapinya sekarang. Namun bila mana Roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan, dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang sedang datang. Kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan, aku harus pergi. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga, otomatis di dunia ini tidak ada yang mendampingi manusia secara langsung. Maka dia katakan, kalau aku tidak pergi, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus tidak akan datang. Kalau Tuhan Yesus di dunia, dia dalam satu tubuh, artinya terbatas. Kalau dia ada di misalkan Yerusalem, tidak mungkin ada di Yudea. Tetapi kalau dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus, maka Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dimanapun Roh Kudus bisa hadir. Nah, hari ini saya berikan temanya adalah Roh Kudus harus dicurahkan bagi manusia. Sekali lagi, Roh Kudus harus dicurahkan bagi manusia. Nah, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Tujuan daripada Roh Kudus itu dicurahkan. Kata dicurahkan bukan lagi diteteskan, tapi dicurahkan itu berarti dalam porsi yang sangat-sangat besar sekali. Artinya punya otoritas yang luar biasa. Nah, tujuan daripada Roh Kudus dicurahkan itu agar pertama-tama agar Roh Kudus mengajari kita tentang firman Yahweh tadi. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dikatakan demikian, namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan bagi kita supaya dia mengajari kita firman Yahweh. Kita mengerti rahasianya, kita mengerti apa tujuan daripada firman itu, betul-betul Roh Kudus itu mengajari kita. Yang kedua, kenapa Roh Kudus dicurahkan?
karena Roh Kudus itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan tadi, kalau Roh Kudus itu turun, dia memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu firman Yahweh dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dan firman-Mu adalah kebenaran. Nah, apalagi tujuan Roh Kudus dicurahkan? Untuk memberikan kepada kita buah-buah Roh Kudus yang dimulai dari kasih, ya, ada sukacita, ada kemurahan, kebaikan. Itu ada 9 buah Roh Kudus dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan 23. Yang keempat, kenapa Roh Kudus dicurahkan? Agar Roh Kudus itu memberikan buah-buah kasih kepada kita, yaitu dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang 8. Orang yang sudah hidup di dalam Roh Kudus pasti punya buah-buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang pertama adalah kasih. Orang yang punya Roh Kudus pasti punya buah-buah kasih. Itu dalam 1 Korintus 13 tadi. Nah, selain itu, apalagi yang Roh Kudus berikan bagi kita, yaitu yang kelima adalah memberikan karunia-karunia Roh Kudus, karunia iman, ya, karunia pengetahuan, karunia hikmat, bernubuat, berbahasa lidah, mengadakan mujizat, menafsirkan bahasa roh, membedakan bermacam-macam roh. Itu di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat sampai dengan ayat 11. Dan kita tahu pencurahan Roh Kudus ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel di dalam Perjanjian Lama, dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, bahwa dikatakan di akhir zaman ini aku akan mencurahkan rohku, maka orang tua akan mendapatkan mimpi, pemuda-pemuda akan bernubuat, mendapatkan penglihatan. Karena apa? Akan ada masa-masa yang sukar. Melalui Roh Kudus itu kita mendapatkan kekuatan menghadapi berbagai macam bencana yang akan terjadi di dunia ini. Salah satu contoh sekarang adalah dengan adanya virus. Besok lusa entah apa lagi penyakit. Tapi jika kita punya Roh Kudus, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan penghiburan, kita mendapatkan kemenangan, karena Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Selain itu, yang keenam, apalagi yang Roh Kudus berikan, kenapa Roh Kudus dicurahkan? Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita. Kuasa untuk apa? Bersaksi, memberitakan Injil. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, juga dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Pergilah jadikan segala bangsa muridku, ya, ajar dan baptis mereka, dan aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Artinya Roh Kudus itulah yang mengajari kita bagaimana punya keberanian untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Sekalipun dalam keadaan susah, jika ada Roh Kudus mengurapi kita, kita pasti memberitakan Injil. Yang berikutnya, apalagi yang Roh Kudus berikan kepada kita, mengapa Roh Kudus itu dicurahkan? Yang ketujuh, yaitu Roh Kudus memberikan kemerdekaan kepada kita. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Sekarang banyak orang tidak mengalami merdeka, selalu gelisah, takut, cemas. Tetapi dia berkata, aku penuh Roh Kudus, bisa berbahasa roh. Tapi hatinya gelisah, tidak berani melangkah keluar, bahkan bersalaman pun tidak berani. Itu bukan ciri-ciri yang dipenuhi Roh Kudus. Itu dihinggapi, dikendalikan oleh roh-roh jahat. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu hatinya merdeka, menang, tenang, tentram, tidak terintimidasi oleh roh apapun. Jadi itulah ya mengapa Roh Kudus dicurahkan. Yang terakhir, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Yaitu untuk memberikan petunjuk jalan yang benar kemana kita melangkah. Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 10. Bagaimana Paulus mau pergi ke satu kota, tetapi Roh Kudus menolak mereka untuk pergi satu kota. Akhirnya dia menunjukkan kota yang lain harus mereka tunjukkan. Saudara, di zaman sekarang ini, betapa banyak manusia yang sedang kebingungan, sedang gelisah, sedang takut, sedang bimbang.
Seharusnya kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus itu, kita tidak demikian. Justru kalau kita dipimpin Roh Kudus itu, hati kita ada damai sejahtera, ada sukacita. Kalau kita juga dipimpin Roh Kudus itu, ada pengendalian diri. Kalaupun belum terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, kita tetap mengucap syukur. Karena apa? Rencana Yahweh indah dan terbaik bagi kita, dan kita diberikan ketenangan, kedamaian. Oleh karena itu, di dalam suasana pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta ini, biarlah kita merasakan kehadiran Roh Kudus setiap saat dalam hidup kita, bukan hanya di hari Pentakosta ini, tapi setiap saat, apapun keadaanmu, engkau merasakan sukacita surgawi, damai sejahtera surgawi melalui Roh Kudus itu, dan engkau menang melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu, karena dia memberikan kemenangan kepadamu, yaitu Roh Kudus itu memberikan otoritas dan kuasa kepadamu. Jadi pakailah senjata itu, karena kita tahu senjata itu sebabnya Tuhan Yesus naik ke surga, karena dia memberikan senjata kepada kita, yaitu Roh Kudus. Itulah andalan kita membungkus seluruh hidup kita, baik hati kita. Dia bungkus kita sehingga tetap berkemenangan di dalam Dia. Biarlah melalui firman ini kita dikuatkan. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, penopang bagi kami, petunjuk bagi kami, agar kami benar-benar hidup di dalam bimbingan Roh Kudus setiap saat, setiap waktu. Apapun intimidasi daripada roh jahat, tapi kami menang karena ada otoritas surgawi, yaitu melalui Roh Kudus yang mengurapi kami setiap saat. Terangi hati pikiran anak-anak-Mu. Setelah mendengarkan firman ini, mereka boleh berkemenangan menghadapi segala tipu muslihat daripada si jahat. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak, supaya tetap ada di dalam perlindungan-Mu dan juga dalam urapan Roh-Mu Bapa, dan mereka boleh merasakan damai sejahtera. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati gereja-Mu, persatukan semua. Berkati bangsa dan negara kami, kemuliaan-Mu melingkupi kami semua. Kami bersyukur atas firman-Mu, biar semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam diri anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.